Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah Haji Official, serta para sahabat dari Star Network. Nah, jadi di kali ini saya akan updating informasi terbaru tentang updating Star Network nih, teman-teman. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang lain juga udah nggak sabaran sebenarnya kapan sih untuk KYC-nya dimulai dan kemudian berapa sih harga dari si Star Network per koinnya dan kemudian kapan sih listingnya di market-market ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk masalah itu nanti akan dikabari lebih lanjut. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari updating yang terbaru di hari ini, tanggal 1 November, teman-teman. Di mana kemungkinan teman, ya kemarin saya telah menginformasikan bahwasannya akan ada updating di bulan November ini, teman-teman ya. Dimana mungkin yang telah kita bicarakan ataupun yang telah kita kabarkan bahwasanya KYC Star Network akan dimulai di pertengahan bulan November. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau untuk sekarang masih awal November, jadi kemungkinan nunggu sekitar 2 minggu ke depan, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, di mana hal paling penting yang akan saya jelaskan tentang masalah updating yang terbaru, ini ada fitur-fitur ataupun ada poin-poin yang perlu teman-teman ketahui. Ya, kurang lebih ada 6 poin teman-teman itu harus mengetahui, oleh karena itu disimak, jangan di skip ya supaya nggak gagal fokus. Nah, jadi buat teman-teman, di mana yang pertama yaitu ada saldo realisasi diproses ke saldo, teman-teman, ataupun saldo biasa diproses ke saldo realisasi. Itu artinya teman-teman bisa untuk melakukan transfer P2P atau P2P, teman-teman ya. Dan kemudian poin yang kelima yaitu untuk KYC pihak ketiga. Kemudian berikutnya yang ketiga, maksudnya tadi yang kedua ya. Sekarang maksudnya yang ketiga yaitu bisa kirim saldo, kemudian pembuatan PIN, kemudian kirim foto, dan kemudian ada fitur ping. Nah, di mana buat teman-teman, di sini saya akan jelaskan satu persatu untuk masalah fitur updating yang terbaru di aplikasi. Jadi buat teman-teman semua yang belum melakukan updating untuk aplikasi Star Network, segera untuk updating ya. Teman-teman buka Play Store, kemudian diketik Star Network dan kemudian dia minta update, klik aja update, maka di situ akan diperbarui secara otomatis, teman-teman. Nah, setelah teman-teman untuk memperbarui aplikasi Star Network, teman-teman juga ya, yang pertama, apa sih yang baru dari aplikasi yang baru ini? Nah, jadi yang pertama teman-teman itu ada fitur ping ya, di mana fitur ping itu teman-teman nanti bisa untuk kasih tahu atau memberi informasi ataukah memberi sinyal kepada orang-orang yang tidak aktif. Oke, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat dan disimak di layar saat ini. Nah, jadi buat teman-teman bisa mengklik bagian saldo realisasi ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan diklik bagian saldo realisasi seperti ini. Dan kemudian teman-teman bisa untuk aktifkan pemberitahuan kepada teman-teman yang tidak aktif menambang. Oke, contohnya seperti ini, saya akan mengklik di bagian ini, teman-teman ya. Di bagian ini. Nah, kemudian ini akan saya klik, maka kita ditampilkan dengan suguhan tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa di-scroll sampai ke bawah ya, mentok, dan kemudian teman-teman bisa dilihat ini bagian ini ya. Nah, di mana bagian ini teman-teman bisa diklik, di mana saya memiliki member ini lumayan banyak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada yang tidak aktif, oleh karena itu saya akan memberitahu mereka dengan mengklik bagian ping ini, teman-teman. Yang tidak aktif ada 154 orang. Oke, maka di sini saya akan mengklik bagian ping. Nah, maka semua anggota telah diberitahu, lihat bagian bawah tadi. Nah, itulah fitur yang terbaru dari aplikasi Star Network. Nah, mungkin mudah dipahami ya, teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua yaitu teman-teman bisa mengirim foto di bagian chatting ya. Dimana teman-teman nantinya silahkan di back ya. Saya akan back kembali, kemudian kembali lagi. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat juga nih bagian ini ya, bagian chat ini. Oke, saya akan mengklik bagian chat ini, teman-teman. Dan teman-teman silahkan dilihat ya. Misalkan saya akan mengirim ke Rizkia ya, Rizkia. Oke, kita klik bagian Rizkia dan kemudian teman-teman bisa dipilih untuk bagian ini ya, bagian background ini. Teman-teman bisa diklik dan kemudian teman-teman bisa mengirimkan
foto yang teman-teman kehendaki kepada pengguna lainnya. Nah, kemudian yang terbaru, selain bisa mengirim foto, teman-teman juga silahkan untuk updating ya, atau membuat password ataupun membuat password dari transaksi teman-teman. Nah, di mana nanti ini diminta untuk jadi teman-teman harus ini ya, harus membuat PIN yang diminta nantinya. Nah, fungsi dari PIN ini teman-teman nanti ke depannya ketika memang teman-teman sudah melakukan KYC, kemudian teman-teman ingin mentransfer saldo ke orang lain, teman-teman itu bisa ya untuk diminta dari si PIN itu teman-teman. Jadi ini adalah PIN untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti ini ya, saya akan kembali ke beranda seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mengklik bagian saya yang gambar orang, lihat bagian pojok kanan bawah. Oke, yang itu. Dan kemudian teman-teman silahkan di scroll sampai ke bawah. Oke, berhubung di sini saya telah membuat untuk si pinnya, jadi teman-teman di sini saya tidak bisa mencontohkan ya. Jadi buat teman-teman silahkan membuat pin ya. Jadi kita scroll sampai ke bawah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa dilihat bagian ini teman-teman ya. Nah, di mana bagian ini yaitu mengelola pembayaran. Nah, mengelola pembayaran ini teman-teman bisa diklik. Oke, sorry ada kecoa teman-teman. Nah, teman-teman bisa diklik bagian mengelola pembayaran. Nah, di mana teman-teman bisa langsung membuat password. Nah, di mana ketika memang teman-teman mengklik bagian menu yang tadi, bagian pengelola pembayaran, teman-teman diharap membuat PIN baru teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama teman-teman silahkan membuat PIN ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nanti teman-teman disuruh lagi untuk meminta ya atau memasukkan kode yang sama. Jadi ketik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah itu teman-teman klik lanjut. Maka teman-teman sukses ya bisa untuk membuat kode pembayaran ataupun PIN pembayaran dari Star Network. Nah, kemudian yang paling penting lagi poin yang keempat. Nah, di mana yang pembaruan ini teman-teman nantinya bisa untuk mengirim saldo. Tetapi dengan syarat teman-teman itu harus melakukan KYC terlebih dahulu. Nah, jadi buat teman-teman sebelum melakukan KYC, nah teman-teman itu harus memiliki saldo dari Libra. Nah, untuk masalah Libra nanti akan saya buatkan lagi tentang penjelasan masalah Libra. Tetapi kita sekarang akan fokus membahas untuk updating aplikasi Star Network yang terbaru teman-teman ya. Oke. Kemudian terlepas dari hal itu, teman-teman bisa langsung ya untuk melakukan KYC nanti ya di pertengahan bulan. Itu kalau misalkan mundur, mohon maaf karena memang pemberitahuan dari core team ataupun tim inti dari Star Network bahwasanya yang telah diumumkan ketika memang nanti di pertengahan bulan itu akan dilakukan KYC. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, apa saja sih sebenarnya persyaratan untuk KYC? Nah, kemungkinan teman-teman nanti bisa melakukan KYC dengan 3 metode ataupun 3 dokumen. Nah, itu pilih salah satunya. Yang pertama KTP, kemudian ada SIM, dan kemudian ada paspor. Teman-teman pilih salah satunya. Ya, yang mana yang paling gampang, yang mana teman-teman yang punyanya. Kalau misalkan punya KTP, silahkan gunakan KTP. Kalau misalkan punya paspor, gunakan paspor, dan begitu selanjutnya. Oke. Kemudian next ya, lanjut lagi untuk masalah KYC. Nah, jadi KYC ini melakukan KYC-nya gimana sih? Nah, jadi buat teman-teman sekedar informasi. Nah, jadi buat teman-teman ya, untuk melakukan KYC, Star Network diperkirakan itu akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, jadi teman-teman nanti bila mana teman-teman KYC, teman-teman itu ya untuk melakukan KYC itu bekerja sama dengan pihak ketiga teman-teman. Nah, di mana siapa sih sebenarnya pihak ketiga itu? Nah, jadi pihak ketiga itu kita belum mengetahui ya, itu nanti belum diumumkan oleh tim inti dari Star Network. Jadi teman-teman harap standby dan siap-siap untuk melakukan KYC. Jadi dokumen yang belum ada silahkan diadakan, yang misalkan rusak diperbaiki, dan kemudian yang patah, hilang, buram, dan sebagainya silahkan dipersiapkan dengan matang dan siap-siap ya. Kita prefer dari sekarang ya, supaya nantinya nggak ketinggalan jauh. Oke,
Nah, kemudian pihak ketiga ini bisa juga mungkin dengan menggunakan IoT. Ya, teman-teman mungkin sudah mengetahui masalah IoT ataupun yang belum mengetahui IoT, saya akan mengulas sedikit tentang masalah IoT. Nah, jadi teman-teman, IoT itu adalah pihak ketiga untuk melakukan verify ataupun penyimpanan data-data secara elektronik. Jadi memindahkan data fisik ke elektronik ataukah secara online, teman-teman. Nah, di mana teman-teman ketika teman-teman belum memiliki IoT, teman-teman bisa membuat IoT. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store, tulis saja IoT. Dan kemudian teman-teman bisa untuk membuat IoT itu. Jadi, IoT itu adalah pihak ketiga untuk kepentingan penyimpanan data secara elektronik. Yang dimana kedepannya teman-teman nanti kemungkinan bisa menggunakan pihak ketiga yaitu IoT, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk masalah saldo dipindah ke saldo realisasi. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang masalah saldo memiliki dua. Bahasa gampangnya seperti ini, teman-teman. Untuk masalah saldo, sebutan saldo itu yaitu saldo penambangan yang kotor, teman-teman. Jadi selama ini kita menambang itu adalah saldo kotor, teman-teman. Ya, jadi saldo bersamaan kita menambang itulah adalah saldo yang kotor, belum bisa diapa-apain. Ya, ketika memang nanti akan diproses atau dipindahkan ke saldo realisasi, itu harus melakukan proses yaitu KYC itu. Jadi contohnya gini, saya melakukan KYC, kemudian member saya melakukan KYC. Jadi bonus selama ini menambang akan di-approve ke saldo realisasi. Kalau misalkan saya sudah KYC tetapi anggota saya tidak KYC, maka saldo selama kita menambang bersamaan itu tidak akan di-approve ke saldo realisasi. Itu artinya saldo akan ditahan. Saldo ditahan bukan berarti saldo itu dibekukan atau kan dihilangkan, teman-teman, ataukah dihapus, enggak ya. Jadi saldo itu ditahan. Nah, itu akan dilepas saldo tersebut ketika member kita sudah melakukan KYC gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian selepas dari masalah saldo tersebut, teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya lagi sebenarnya kapan bisa di withdraw dan berapa harga untuk masalah KYC itu. Jangan lupa teman-teman dinyalakan tombol notifikasinya karena di channel ini saya akan mengupdate informasi tentang masalah ini, masalah itu, apa ini, apa itu, macam-macam pokoknya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa disimak. Untuk masalah kedepannya, untuk masalah berapa harga dari Star Network per koin, ataukah berapa harga dari nanti ketika memang di bursa, itu kita belum mengetahui, teman-teman ya. Itu nanti tergantung market lah yang menentukan. Nah, tetapi menurut random map ataupun peta jalan dari tim inti ataupun di kertas putihnya, buku putih, bahwasanya tim inti akan berusaha ketika nanti mainnet harga di angka 1 USD atau 1 dolar, bila mana dirupiahkan kurang lebih kisaran Rp14.000 per koin Star. Jadi approve buat kita semua ya. Nah, jadi buat kita semua jangan lupa ya, tetap semangat. Nah, mungkin kedepannya saya akan mengabari lagi informasi-informasi tentang mengenai dari Star Network ini, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan teman-teman dimengerti tentang masalah update ini ya. Nanti kedepannya saya akan mengabari masalah KYC. Mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.